dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa.
Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, "Jadilah kehendakmu," yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja." Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Dan biarlah sukacita kita semakin berlimpah-limpah saudara. Walaupun ibadah kita masih online, namun satu hal yang pasti, hadirat Tuhan bisa terjadi di mana saja. Dan hadirat Tuhan itu yang mengubah hidup kita saudara. So pastikan ketika kita masuk dalam ibadah Bapak Ibu Saudara, baik di rumah maupun kami juga yang di tempat ini saudara, kita akan terus masuk dalam hadirat Tuhan, mau mengenal kehendak Tuhan dan mengerti rencananya dalam hidup kita. Dan kita menjadi pelakunya saudara. Dan pastikan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan saudara. So, jangan sia-siakan ketika kita masuk dalam ibadah online, offline kah. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya perjumpaan dengan Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita saudara. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini. Di sini, di rumah kami, di tempat ini. Kami tahu Engkau Tuhan Yesus hadir. Bukan cuma hendak melihat menonton kami. Kami tahu Engkau hadir untuk memberkati kami. Menyertai hidup kami, mengubah hidup kami. Bahkan memberikan kekuatan dan membarui keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pastikan kami masuk dalam hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Biar kami ketemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Itu yang kami perlu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari ingini Dia saudara. Ku rindu
Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami datang dengan rindu kepadamu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Selamanya kami kan melekat kepadamu, menyenangkan-Mu. Di dalam hadirat-Mu, di sini di rumah-Mu. Hanya Kau ku damba, ku tinggikan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hati. Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku cinta Kau lebih dari segalanya.
sembah. Wow. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Amin. Oh Tuhan, selama-lamanya Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami angkat tangan kami. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kita tenang sejenak saudara, Dia ada di sini. Ya, ya jamah kami. Kami perlu jamahan-Mu di sini, di hadirat-Mu Tuhan. Wow, wow. Alami, nikmati saudara. Biar bukan cuma sekedar bernyanyi, tapi menyembah dan ketemu sama Tuhan. Wow. Terima kasih Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu itu segalanya buat kami. Kalau Engkau hadir, Engkau di sini, di pihak kami. Siapakah lawan kami? Tidak ada Tuhan. Semua akan gemetar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Yang kasih-Nya panjang, lebar, tinggi dan dalamnya tidak dapat diukur oleh apapun. Terima kasih Tuhan untuk besarnya kasih-Mu dan dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita di sini, kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu dan merayakan akan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan cinta-Mu, kasih-Mu yang telah memerdekakan kami ya Tuhan. Makasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan di rumah-rumah kita saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan di rumah kita saudara. Haleluya. Haleluya, amin. Sebab kasih setianya hebat atas kita saudara. Yang percaya katakan amin. Tidak bisa diukur oleh apapun dengan yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan yes. Berikan seruan haleluya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita penuhi rumah kita dengan sorak-sorai sukacita. Karena sorak-sorai sukacita adalah luapan kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita. Hey, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Yes.
besar selamanya. Katakan dengan iman, yes. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Serukan namanya. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar, Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. hey. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit. hey. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Yang bersuka cita, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, Amin. besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar, Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Woo! Kasih setia-Mu besar selamanya. Oh, Kasih setia-Mu besar selamanya. yeah. Dahsyat Tuhan. Sungguh kasih Tuhan kita Yesus sungguh dalam hidup kita saudara. Yang percaya di rumah katakan amin dong. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Buat kasih setianya yang hebat dan dalamnya sebesar yang tak bisa pikirkan saudara. Makasih Tuhan. Karena Engkau telah mencurahkan kasih-Mu bagi dunia ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini saudara. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yes. Sama-sama katakan dari awal. Begitu besar kasih, Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia,
tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Oh, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Yes. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Yes. Anugerahmu selalu baru. Amin Tuhan. Tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, yes. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada terukur bagi kami ya Tuhan. Engkau telah memerdekakan, membebaskan kami ya Tuhan dari hutang dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Untuk itu gak ada yang lain ya Tuhan yang layak ditinggikan dalam hidup kami selain hanya Engkau satu-satunya. Oh, 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 Yesus Tuhan, Kau kebanggaanku. Engkau layak dipuji, disembah. Yes, demikian hati kami rindu terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Berkatalah bagi kami, bersabdalah, sambil kami terus meninggikan nama-Mu. Yeah, singing. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar
teguh, layak, kau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Yes. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, teguh. Namamu besar, namamu besar, teguh. Namamu besar Tuhan, namamu besar, termulia. Kami sembah tinggikan namamu, sebab Engkau layak. Mari saudara, kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini. Urabata shana baralava, kinamata karalava ya shana lava, urabata karalava ya shana lava, urabata karalava ya shana lava, ribata karalava. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana kami ada, semua oleh karena Engkau, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya di bulan ini Engkau akan terus menyertai kami, berikan anugerah dan kebaikan-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau saat ini berdoa Tuhan, lawat bangsa kami. Kami terus berdoa buat Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu, dan apa yang Kau janjikan pasti digenapi hari-hari ini Tuhan. Itu rancangan yang bawa damai sejahtera, rancangan yang bawa hari depan yang penuh pengharapan. Pencuri datang mencuri membinasakan, tapi Engkau datang berikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Biarlah itu terjadilah atas Indonesia, di setiap pulau-pulau, setiap desa-desa, di setiap kota-kota, di setiap penduduknya. Tuhan, Engkau mencurahkan roh-Mu ya Tuhan. Pentakosta ketiga melawat bangsa kami ya Tuhan, memulihkan Indonesia. Dan kami percaya jutaan anak-anak muda dimenangkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Urabata karalaba, shakaralaba laba, ribata karalaba ya shakaralaba laba, oh ralaba ya shakaralaba, ribata karalaba laba, shakaralaba. Kami berkati pemerintahan kami Pak Jokowi ya Tuhan pagi hari ini. Berikan roh hikmat dan takut akan Engkau, dari pusat sampai daerah Tuhan. Lawat ya Tuhan, biarlah setiap daerah terus dibangun ya Tuhan, terus dipulihkan ya Tuhan hari-hari ini Abah. Kami memberkati Indonesia dan setiap pemerintahan yang ada Tuhan, yang tuntun semua Abah. Terima kasih Tuhan. Iralabaya syakaralabaya, ribatakaralabaya. Tuhan juga lawat setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan.
biarlah Engkau memulihkan. Bahkan secara khusus kami juga berdoa untuk setiap mereka yang menderita COVID-19. Tuhan, kami berdoa mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah. Tuhan, pagi ini biarlah kuasa kesembuhan itu mengalir, menyembuhkan ya Tuhan. Urabatakalalawa, syakalalaba ya syakalalaba, ribatakalalabalaba. Tuhan, lawat juga para dokter, para perawat. Tuhan melindungi itu, Tuhan menjagai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Paniko, Tuhan beserta keluarga besar mereka. Tuhan jagai, Tuhan terus urapi ya Tuhan, beserta keempat wakil, Tuhan terus pakai mereka Tuhan, terus menopang Paniko ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga karayon kami Pak James, wakilnya Pak Edi. Tuhan berkati gerejamu Gebi Dharma Wangsa Square. Tuhan, kami percaya gerejamu dalam tangan Tuhan, gerejamu adalah rencanamu Allah. Berkati gembala kami Pak Bambang, Bu Indri, yang Tuhan Bapak datang Bu karena semua pengerja jemaat dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ini doa kami Abah, kami minta dalam satu nama, itu di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga besar rohani hari ini. Selalu menjadi sebuah sukacita bisa hadir dalam kehidupan Anda walaupun lewat virtual, walaupun lewat gadget, walaupun lewat internet. Tetapi saya tetap bersyukur dengan pandemi ini karena bagaimanapun Tuhan pakai kita semua menjadi tanpa batas. Tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh kondisi. Kapanpun, dimanapun, pelayanan kita bisa terus berjalan, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan itu adalah overflow, itu adalah luapan. Bahwa pandemi ini tidak menghentikan luapan anugerah Tuhan. COVID-19 tidak menghentikan luapan hati Tuhan untuk Tuhan memenangkan bangsa-bangsa. Beberapa hari yang lalu saya menerima satu gambar meme di mana iblis berkomunikasi dengan Yesus. Iblis mengatakan bahwa oleh karena COVID, gereja tutup. Tetapi di meme tersebut Tuhan Yesus berkata justru karena COVID, sekarang gereja ada di setiap rumah-rumah. Itu adalah overflow, itu adalah luapan. Nah, kita akan pelajari overflow luapan ini agar semua Anda yang ada di rumah justru di saat zaman pandemi ini merasakan luapan kesembuhan, luapan kasih karunia, luapan kemenangan. Apapun juga, bahkan dosa sekalipun tidak bisa dapat menghentikan luapan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk luapan anugerah, luapan kasih karunia yang tidak akan pernah dapat tertahankan oleh apapun juga. Oleh siapapun juga, bahkan oleh karena dosa sekalipun. Dan hari ini jemaatmu hadir beribadah dengan kehausan yang luar biasa. Siap untuk menerima luapan anugerah yang datang dari atas. Luapan kasih karunia yang datang dari atas. Dan biarlah semua kami menikmati luapan hebat ini. Kami siap untuk belajar akan Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Kita akan langsung buka Alkitab kita. Kita akan lihat yaitu adalah Yohanes 21 dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-6. Dan sebelum kita baca ayat ini, yuk sama-sama ambil live chatnya. Ambil komennya kalau Anda beribadah setelah ibadah premier, Anda ketik demikian arti iman, yaitu adalah aku siap
menerima luapan anugerah Tuhan hari ini. Perhatikan Yohanes 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Karena semua kita tahu itulah usaha daripada Petrus, itulah kehidupan sehari-hari daripada Petrus, dan tidak ada yang salah di sini karena bagaimanapun juga Petrus harus memberi makan dirinya sendiri dan juga keluarga yang ada. Tidak ada yang salah. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal penafsir berkata bahwa mereka sangat profesional. Penafsir berkata bahwa mereka itu sangat ahli, tapi didapati malam itu semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang menarik perhatian saya, yaitu ayat yang keempat. Dan sengaja slide yang akan diperlihatkan kepada Anda, kita pertebal ayat ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Menurut saya ini penting. Kita harus berhenti di ayat ini sebetulnya. Karena seringkali benar kita kalau melihat daripada perikop ini happy ending. Mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Banyak orang berkata bahwa ya benar itu adalah Yesus yang menginstruksikan. Tetapi kita harus highlight ayat yang keempat ini. Sebuah kenyataan, sebuah realita pada saat itu. Para murid tidak tahu yang berkata itu adalah Yesus. Itu penting. Jadi bagi para murid itu orang nggak jelas. Bagi para murid, itu orang yang tidak dikenalnya. Bagi para murid, itu bukan siapa-siapa. Sampai dengan ayat yang keempat. Jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, orang yang tidak dikenal, orang yang nggak penting buat mereka sebetulnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi orang yang tidak dikenal itu, orang yang tidak penting itu, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, memberikan instruksi. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, yang menarik adalah ayat yang ke-6. Ternyata orang yang tidak dikenal itu, unidentified person itu, orang yang dimana mereka nggak tahu siapa itu. Mereka nggak tahu itu Yesus, ada kemungkinan karena jarak. Karena jarak yang cukup jauh, ada kemungkinan mereka nggak melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan apa yang terjadi? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Dan semua kita tahu, mereka mendapatkan 153 ekor banyaknya. Posisi murid itu kenapa sampai taat kepada orang yang gak jelas? Kenapa sampai mereka mendengar perkataan dari orang yang entah berantah? Kenapa saya katakan demikian? Ya karena ayatnya berkata walaupun Yesus menampakkan diri, tapi murid-murid gak tahu bahwa itu adalah Yesus. Posisi murid seperti apa? Menurut saya sudah dalam keadaan pasrah. Karena semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Yang mana mereka adalah profesional, yang mereka adalah para ahli, yang bertahun-tahun itu adalah mata pencaharian mereka. Tapi pada sebuah titik mereka pasrah
Dan yang kedua, yang kita bisa pelajari daripada ayat ini, yang kedua mereka ini nurut. Tetapi ada lagi yang ketiga, yaitu mereka rendah hati. Beberapa minggu yang lalu ada satu pelajaran kerendahan hati yang saya pelajari dengan istri saya, Ibu Elsa. Di hari Senin kalau tidak salah, atau hari Senin tepatnya, saya diminta oleh keluarga sahabat saya untuk memberikan pelayanan penutupan peti di Depok. Untuk saya ke Depok itu sudah belasan tahun. Karena ya saya tinggal di Pamulang, gereja ada di Sawangan, dan jemaat gereja induk kami ada di Depok. Sekian belas tahun itu rute yang biasa kami lakukan. Bisa lewat Sawangan atau bisa lewat tol. Nanti pasar Minggu belok kanan, Margonda langsung ke gereja. Itu bukan sesuatu yang luar biasa buat saya. Itu bukan rute yang asing buat saya. Tapi ketika akan pergi kira-kira 7:30, menantu saya kebetulan Stephen tinggal di rumah, sedang menginap di rumah. "Pah, mau lewat mana?" Saya langsung berkata, ya kayaknya Sawangan aja. Karena kalau lewat tol jam segini pasti banyak orang yang akan pergi untuk berkantor. Oke. Stephen bahkan meneguhkan, "Iya Pak, tol sekarang banyak jalan berlobang." Tapi nggak tahu kenapa, ketika saya duduk, istri saya menggunakan Google Maps. Dan istri saya berkata, "Pak, kita nih nggak tahu nih, kita punya waktu cuma tinggal 1,5 jam untuk ibadah pelepasan, harus on time, nggak mungkin keluarga yang berduka tungguin kita. Jadi yuk kita pakai Google Maps." Jadi aku bilang begini, ya udahlah, pasrah aja. Ya sudahlah, kita nurut aja dengan apa yang dikatakan oleh Google Maps. Dan saudaraku, ternyata Google Maps menunjukkan kepada saya jalan yang tidak pernah saya lalui. Yang nggak tahu nama jalannya itu apa. Pokoknya dari rumah menuju ke Pondok Cabe, dari Pondok Cabe itu melintas ke Cinere, dari Cinere melintas nggak tahu ke arah mana. Yang pokoknya setiap instruksi saya lakukan, setiap direction saat itu saya taati. Dan yang luar biasa, saya bilang kepada Ibu Elsa, Mam, ini lewat mana? Ini jalan mana? Dan saudaraku, istri saya berkata, ya sudahlah, nurut aja. Dan yang luar biasa, menurut perkiraan kalau lewat jalan normal yang saya tahu bisa 2 jam, saudaraku, oleh karena pasrah, nurut dan rendah hati, bisa sampai ke tempat tujuan hanya 1 jam 5 menit. Saya bersuka cita dan saya langsung berkata kepada istri saya dapat pelajaran soal rendah hati. Sekarang saya bisa mengerti apa yang terjadi dengan para murid ketika itu. Mereka dalam keadaan pasrah, sudah semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Ketika ditanya apakah ada lauk pauk, tidak ada. Orang yang tidak dikenal, bukan apapun, bukan siapapun, tiba-tiba berkata, tebarkanlah jala ke sebelah kanan. Tetap nurut. Dia nggak bilang ini, lu siapa? Lu so tau banget, lu kok ngatur-ngatur gue? Gua kan lebih berpengalaman. Saya betapa banyaknya hari ini mendapati orang-orang yang demikian. Yang berkata ketika dikoreksi, ketika diberi masukan yang lebih baik, bukannya didengar. Tetapi lu ngatur-ngatur gue. Lu tahu apa? Gue lebih senior. Masa gue yang harus nurut sama lu? Saudaraku, itu bukan tindakan bijak menurut saya. Saya tidak akan pernah sampai 1 jam menuju ke Depok kalau saya mengeraskan hati dan merasa lebih tahu. Tapi sekian minggu kemudian saya punya pengalaman lagi. Satu siang Ibu Elsa berkata, "Pak, kita ngopi yuk sore." Dan akhirnya saya mengambil keputusan dengan Ibu Elsa, juga ada sebuah kebutuhan. Kami ngopi sore itu di sebuah mall di Jakarta Selatan.
Saya bilang sama Ibu Elsa, Mam, kita nggak boleh kemalaman. Kita jam 7, saya akan punya jadwal khotbah di Taman Doa Rumah Pengobatan live streaming. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, saya meninggalkan mall itu jam 5.30. Saya merasa cukup pas 1,5 jam menuju ke Taman Doa Rumah Pengorbanan di Depok. Apa yang terjadi? Saudaraku, saya katakan kepada Ibu Elsa, seperti sekian minggu yang lalu, yuk kita gunakan Google Maps. Tetapi ada sebuah pengalaman yang lebih luar biasa lagi. Saudaraku, dari mall tersebut menuju ke Lebak Bulus, dan saya berkata, nanti kalau sudah lewat Cilandak Town Square, kita masuk ke tol baru. Masuk ke tol baru, langsung menuju ke Depok. Tol yang baru. Ibu Elsa berkata, oke. Dan ketika sampai ke Cilandak Town Square, ternyata Google Maps-nya bilang begini, lurus menuju Pasar Minggu. Padahal ketika saya lihat, itu merah. Itu merah, tapi lewat jalan tol yang baru, tidak direkomendasikan, tapi jelas-jelas biru. Saya harus ambil keputusan. Dan akhirnya saya ambil keputusan, saya bilang itu jelas-jelas merah. Kita bukannya nggak mau taat, tapi jelas-jelas merah. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya ambil ke kiri dan ambil jalan tol baru. Saudaraku, Anda tahu? Ternyata Google Maps yang ngasih tulisan di bawahnya, unknown road. Jadi Google Maps yang nggak tahu bahwa itu ada jalan baru. Gitu ceritanya. Ketika sampai, ternyata, Pak, ini jalan tol baru, ya benar lancar. Tapi kan kita tahu di ujungnya nanti kita keluar menuju ke Depok, itu kita harus lewati jalan yang macet. Dan apa yang terjadi? Ternyata Google Maps-nya bisa mendeteksi kembali itu jalan, diinformasikan kamu harus keluar jalan daripada gate Andara. Dan apa yang terjadi? Kita ikuti jalannya pada sampai sebuah titik. Ada informasi dari Google Maps bilang gini, belok kanan dan masuk ke jalan tol Cinere. Dan saya dengan Ibu Elsa cukup berteman. Itu gimana Google Maps? Kita jelas-jelas tujuannya ke Depok, tapi disuruh belok kanan. Nah, ketika sampai di lampu merah, saya buka jendela, ada pengamen di sebelah kanan saya, dan saya tanya. Orang yang saya tidak kenal, orang yang saya tidak tahu, saya cuman bilang begini, Pak, ini Google Maps bilang saya harus belok kanan ke tol Cinere. Bapak mau kemana? Mau ke Depok. Dan ketika dia berkata mau ke Depok, dia cuman bilang begini, ini setelah lampu merah Depok. Ini sudah Depok, ini sudah jalan Beji, ini sudah jalan Nusantara. Bapak kemana? Nggak tahu kenapa, pokoknya saya disuruh ke kanan. Tetapi saya mengambil keputusan untuk menuruti orang yang tidak saya kenal di pinggir jalan. Orang yang saya tidak tahu. Mungkin saja dia salah, tetapi ketika kita pasrah, kita nurut, kita rendah hati. Saya tahu persis semua Anda akan sampai pada tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan dari mana overflow-nya. Dari mana konteks overflow-nya? Perhatikan tangan saya ketika mereka lepaskan jala ke sebelah kanan. Siapa yang setuju dengan saya, itu ikan 153 ekor enggak janjian. Ada di satu tempat di mana jala itu ada. Tidak mungkin. Kenapa? Karena semalam-malaman mereka sudah tidak mendapatkan ikan. Tapi ketika mereka dengan rendah hati, nurut, pasrah, mengikuti apa yang diperintahkan, jala itu ketika ditebar ke sebelah kanan. Tolong lihat tangan saya berani bilang bahwa itu ikan tiba-tiba janjian ngumpul satu demi satu. Dan mereka sampai pada jala, dan ketika diangkat 153 ekor ikan. Itu adalah kekuatan daripada kerendahan hati. Kita akan tutup, kita akan lihat di bagian ini. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47. Sungai yang keluar dari bait suci. Ini merupakan doa daripada saya
Agar hati kita, hidup kita, apa saja yang kita kerjakan, saudaraku, ketika kita punya kerendahan hati, Tuhan bisa luapkan semua yang baik dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat apa yang terjadi dengan Nuh ketika itu? Karena dengan pasrah, nurut, rendah hati, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk membuatkan bahtera, saudaraku, peneliti mengatakan bahwa yang terkumpul ketika itu 50.000 ekor binatang. Baik yang melata, baik yang di udara. Siapa yang sepakat dengan saya? Hanya dengan kerendahan hati Nuh, itu yang namanya binatang ngumpul sendiri. Nggak mungkin Nuh 50.000 ekor binatang dia buru. Tidak mungkin. Pasti ngumpul sendiri. Saudaraku, itu adalah overflow. Saya berdoa, saudara sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan yang kirimkan itu sendiri dalam kehidupan kita. Saudaraku, tulis di chat saat ini, tulis di komen saat ini, biarlah hidupku menjadi jala yang terbuka dan berkat Tuhan mengalir, meluap ke dalam kehidupanku. Kita lanjutkan. Sungai yang keluar dari bait suci, Yehezkiel 47, tentunya overflow. Karena posisi daripada bait suci, posisi daripada Yerusalem itu adalah sekitar 300 meter di atas permukaan air laut. Kalau ada titik nol daripada permukaan air laut, kira-kira 300 meter di atas permukaan air laut. Pastinya ketika sungai itu mengalir dari bait suci, dari Yerusalem, itu pasti overflow, mengalir. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Yang menarik perhatian saya, kemana sungai itu mengalir? Dan itu sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ayat yang ke-8. Di mana ketika sungai itu meluap, benda-benda mati menjadi hidup, sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemanapun air itu mengalirkan, ada kesembuhan, ada kemuliaan. Dan ternyata air itu ayat yang ke-8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, overflow, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana menjadi hidup. Saudaraku, rendah hati tampaknya lemah, ya, tetapi sangat kuat. Terlihat sepertinya di bawah, tetapi sesungguhnya ada di atas. Hati-hati, semakin hari ada seorang hamba Tuhan berkata, ini adalah deceive era. Apa itu deceive era? Yaitu adalah di mana momen-momen, di mana era, di mana momentum yang segala sesuatunya menipu. Segala sesuatunya menipu. Tapi biarlah kebenaran hari ini kita tidak tertipu. Ya, kerendahan hati itu sepertinya kita lemah, padahal kita kuat. Kerendahan hati itu sepertinya di bawah, tapi sesungguhnya kerendahan hati itu di atas. Itu penting. Yang pertama yang saya bisa pelajari, orang yang rendah hati pasti akan belajar terus. Karena dia merasa belum pandai. Ketika ada masukan, ketika ada koreksi, dia akan terus belajar. Ya benar, tidak semua yang koreksi atau kritik atau masukan kita harus terima, kita juga harus timbang. Tetapi hati kita itulah yang penting.
ketika sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, bahwa kita mau terus rendah hati, mau terus belajar, maka menurut saya orang yang rendah hati, sikap yang pertama adalah karena dia merasa tidak pandai, karena dia merasa tidak pintar, dia akan terus belajar. Saya tadi berkata bahwa ini deceive era, ini deceive moment, hati-hati. Sepertinya kita tahu, sepertinya kita bisa, sepertinya kita mampu, padahal segala sesuatu sudah berubah. Hati-hati, ini era yang sangat membuat banyak orang Kristen, bahkan gereja, tertipu. Ah, nanti aja nggak usah bikin online. Susah. Dulu kan kita ribuan orang, nanti sebentar lagi juga dibuka lagi. Nanti juga sebentar onsite lagi. Padahal semua kita tidak tahu, saudaraku, yang lama tidak akan pernah kembali lagi. Dan saya tahu persis ada seorang hamba Tuhan yang juga pemilik perusahaan yang sangat terkenal 5-10 tahun yang lalu. Dia berkata kepada saya, Kang, yang namanya setiap bulan cuma perusahaan, pegang 100-200 miliar biasa. Pegang yang namanya cash flow, penjualan per bulan 200-300 miliar itu mah biasa. Tetapi ketika saya dapati hamba Tuhan dan juga sahabat saya yang juga sekaligus pengusaha, ternyata harus melego semua aset. Melego semua aset. Dan apa yang terjadi ketika saya tanya, apa yang salah? Ternyata dia bilang begini, kesalahan terbesar kami tidak mau belajar dari penjualan yang semula offline, sekarang online. Dia berkata sekarang bukan hanya kami nggak pegang 200-300 miliar setiap bulan. Sekarang kami sudah menyatakan bahwa perusahaan kami bangkrut. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Saya berdoa jemaat Tuhan, kita harus menyesuaikan diri. Lemesin aja. Lentur dengan keadaan. Kalau memang zamannya seperti ini. Kita yuk cepat belajar, cepat buka diri, cepat baca buku. Cepat mendengar. Jangan merasa hebat, jangan merasa sok tahu. Tidak akan pernah. Justru orang-orang yang menganggap rendah hati itu rendah, rendah hati itu lemah, rendah hati itu nanti kita diinjak-injak. Saudaraku, justru ini adalah deceive moment, di mana banyak orang yang tertipu, yang mana mereka merasa, enggak 5 tahun yang lalu saya bisa, 10 tahun yang lalu saya tetap bisa bertahan. Ini zaman sudah berbeda. Tidak akan pernah kembali lagi dengan masalah. Mungkin ada di antara Anda, oh enggak apa-apa, hari ini saya masih oke kok. Pembeli masih datang, hari ini tenang kok, jemaat masih datang. Tetapi Anda harus mengerti, jemaat atau pembeli yang datang hari ini bagaimanapun juga, umurnya akan terus bertambah dan digantikan dengan generasi yang baru. Di mana mereka tidak lagi menyukai yang namanya offline. Mereka akan tetap bertahan dengan online. Gereja harus siap. Anda juga harus siap. Pada saat kita merasa tidak perlu belajar. Perhatikan ini. Saat itulah justru kita juga perlu belajar banyak. Arti akan kerendahan hati. Iya. Justru ketika kita merasa tidak perlu belajar, justru pada saat itulah kita harus belajar banyak mengenai kerendahan hati. Saya sungguh alami dalam 12 bulan terakhir ini. Kalau saya nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi terbuka, saya tahu itu bukan persoalan apakah saya malas atau tidak. Itu persoalan kerendahan hati. Yang kedua, orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang. Seperti Yesus sendiri. Seperti Yesus sendiri. Ia dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Kita belajar kepada Rut. Rut 2 mengatakan bahwa ketika Rut
bilang kepada Naomi, aku akan ngambil jelai. Aku akan ke padang. Dan ternyata kebetulan ternyata itu adalah milik daripada Boas. Ayat yang di bawahnya berkata, ketika Boas sampai di ladang, dia berkata apa? Dia bilang begini kepada semua pekerjanya, bahwa Tuhan memberkati engkau. Betapa rendah hatinya seorang namanya Boas. Dia yang pemilik ladang, dia bos, tapi punya akhlak yang luar biasa mulia. Bukan bawahannya terlebih dahulu, tetapi dia yang terlebih dahulu berkata, Tuhan memberkati engkau. Itu adalah akhlak ilahi. Dan semua kita mengerti dari kehidupan seorang Boas. Lahir Obed, lahir Isai, lahir Daud. Ujungnya Yesus yang menjadikan Anda dan saya diselamatkan. Itulah overflow. Dari seorang Boas mengalir aliran ilahi. Jangan pernah merasa mulia dengan merendahkan orang lain. Jangan merasa kita lebih tinggi ketika kita merendahkan orang lain. Jangan kita merasa lebih hebat dengan kita mencibir keberadaan orang lain. Karena kemuliaan akan dimiliki oleh mereka yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan mudah bergaul. Orang yang rendah hati akan disukai oleh banyak orang. Orang yang rendah hati akan mudah lobbying akan dibuka, networking akan dibuka. Segala sesuatu akan dibuka, pertemanan akan dibuka. Dan kalau boleh saya bersaksi satu hal hari ini. Kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya tidak punya harta banyak. Tapi saya punya teman banyak. Saya punya teman banyak. Dan menurut saya harta di hari terakhir justru di hari pandemi bukan sekedar uang. Yaitu pertemanan, yaitu persahabatan. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Jangan anggap dirimu paling mulia. Enggak, saya paling bisa, saya paling senior, saya yang paling dipakai Tuhan. Saudaraku, yang namanya networking akan tertutup. Bukankah Alkitab dengan jelas berkata, tidak baik engkau seorang diri saja. Karena bagaimanapun tidak ada yang pernah orang berhasil sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Yang ketiga, kita akan pelajari. Orang yang rendah hati pasti dapat mengendalikan dirinya. Walaupun dia merasa benar, walaupun dia merasa hebat, walaupun dia merasa berpengalaman, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Seperti ketika para murid ketika itu tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, nggak pusing, keluarga saya nggak makan juga nggak apa-apa. Nggak perlu nurut, ini orang nggak jelas. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, ngapain nurut orang nggak jelas. Saudaraku, kita tidak akan pernah sampai untuk kepentingan bersama. Itu memuliakan nama Tuhan. Saya mengucap syukur, saya ketemu dengan orang yang tidak jelas di perempatan lampu merah. Saya bertanya, ini Google Maps harus ke kanan. Cinere, Depok di mana? Untung saya nurut. Dan ketika saya nurut, apa yang terjadi? Maka kepentingan bersama saya bisa datang on time. Tidak terlambat dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Orang yang rendah hati pasti dapat mengendalikan dirinya. Pasti bisa mengendalikan dirinya. Karena dia tahu bahwa kekuatannya terbatas. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak seberapa. Yang keempat, orang yang rendah hati selalu mengucap syukur dalam segala hal dan mengandalkan Tuhannya. Karena kita tahu bahwa semua datang dari atas, tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mulia dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita tetap rendah hati. Dan Anda harus chat slide ini. Walaupun ini bisa di capture, tapi tolong diketik. Supaya ketika Anda mengetik, itu ada kekuatan daripada kerendahan hati yang mana Yesus adalah contoh daripada kerendahan hati yang luar biasa. Dia mau melayani sama seperti manusia, meninggalkan kealahannya untuk menjadi sama seperti manusia.
Perhatikan, kesalahan yang membuat kita rendah hati itu lebih baik. Bukan saya berkata saya mentolerir dosa. Tapi bagaimanapun juga dalam kehidupan pasti ada ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan, saya tidak mentolerir dosa. Ketidaksempurnaan akan membuat kita rendah hati. Itu lebih baik daripada sebuah pencapaian, sebuah keberhasilan yang membuat kita sombong. Yang membuat kita sombong. Dengan pelayanan gereja online, setiap minggunya saya review. Saya tuh bersyukur kepada Tuhan kalau ada yang gak sempurna. Kenapa? Justru supaya gak sombong. Saya tuh bersyukur kalau ada segala sesuatu kesalahan, ketidaksempurnaan, keterbatasan. Saya bersyukur walaupun saya berusaha untuk memberikan kepada semua Anda pelayanan production konten ini sempurna. Tapi saya kadang-kadang bersyukur, bukan karena pencapaian demi pencapaian, yang saya syukuri terhadap kesalahan dan keterbatasan, itu pun kita harus bisa syukuri. Karena dengan orang yang rendah hati, dia akan terus belajar. Harus dibedakan orang yang rendah hati dan rendah diri. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk membahas mengenai rendah diri, tetapi Anda bisa foto dan saya sengaja untuk menuliskan pemaparan apa sih rendah diri itu. Rendah diri sama dengan minder, yang tidak punya prinsip. Orang minder nggak punya prinsip, pasti nggak punya prinsip, tidak ada keteguhan. Justru orang rendah hati punya keteguhan. Dia akan menjadi orang yang ragu-ragu senantiasa, tidak tegas, bingung, selalu merasa kalah dengan yang lain, dan tidak memiliki motivasi untuk belajar dan berkembang. Masuk ke zaman online, minder, karena nggak punya alat. Minder, karena nggak punya sumber daya. Akhirnya apa? Ragu-ragu dan tidak lakukan apapun. Itu minder, itu rendah diri. Ini zaman sudah internet, yang lama sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi ke masa mendatang sekalipun. Tapi ketika minder, ya gue minder dah. Saya mah orang kampung, saya mah bukan apa-apa, saya mah bukan siapa-siapa. Minder dah, akhirnya ragu-ragu, tidak mengambil keputusan yang cepat, dan tidak melakukan hal-hal yang produktif. Itu rendah diri. Nah yang kedua, yang terakhir, orang yang rendah diri selalu takut menghadapi kenyataan. Takut menghadapi kenyataan. Tapi bangga dengan masa lalunya. Itu orang rendah diri. Bangga dengan masa lalu, padahal lupakan segala sesuatu yang lalu. Kita terus berlari-lari ke depan, kata Rasul Paulus. Tapi tidak realistis ketika menghadapi masa mendatang. Tidak real ketika melihat persoalan masa mendatang. Kenapa? Karena minder, karena rendah diri, karena ragu-ragu, karena takut melakukan kesalahan. Tidak menjadi risk taker. Saudaraku, terkadang kita harus menjadi risk taker. Kita menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Ketika gereja online ini diadakan, ketika kita bangun sedemikian rupa, kami harus jual aset. Yang penting kami harus jual untuk membangun online. Saya tahu itu beresiko. Tapi harus ada orang-orang yang berani mengambil resiko. Karena kita mau terus belajar dan rendah hati, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya tahu persis, pelajaran hari ini sangat luar biasa, sangat memberkati kita. Dan di akhir ibadah ini, yuk sama-sama live chat, dan Anda katakan, aku hari ini biarlah didapati Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran yang luar biasa hari ini. Engkau tunjukkan kemuliaan-Mu. Nggak apa-apa sepertinya kami dalam keadaan lemah, tapi sesungguhnya kami kuat. Nggak apa-apa dianggap orang kami rendah, tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kami ditinggikan. Tidak apa-apa kami disepelekan, tapi Tuhan yang permuliakan. Bapa, Engkau berikan hati yang benar kepada seluruh jemaat-Mu hari ini.
yang sangat diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan luapan kasih karunia, mukjizat, kekayaan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang yang hijau, kau menyegarkan jiwaku, kau yang menuntunku ke air yang tenang. Shalom. Yuk kita ikut Cool GBIDS Cool Dharma Masa Square setiap hari Rabu jam 7 malam jam 7 malam. melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkatku yang menghiburku. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. You ready? I don't think you're ready. Here we go. I'd rather slip, walking on water, yeah, than spend my life wondering what if, Lord, if it's you, tell me to come, 'cause you alone can tame the wildest wind. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. Here we go. This is how you walk on water, one foot in front of the other. Never gonna let you go under, just put one foot in front of the other. Yeah. Woo. And I got a faith deeper than feelings. I know a name that's greater than the storm. And I got a God who never ever fails me. He's close enough to catch me if I fall. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.